warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Saifuddin, NIM 183303008. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kemarin yang sudah dijelaskan oleh kelompok teman saya, yaitu materi tentang bab akidah kepercayaan. Nah, sebelumnya itu perkenalkan dulu, ini kedua orang tua saya. Yang satu ini Bapak Jumiran, yang ibu saya Ibu Sainah. Jadi memang saya jujur, ini kedua orang tua saya, jadi bukan orang lain. Jadi ini saya juga di rumah, Bu. Gitu. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang presentasi bab akidah. Yang pertama, poin-poinnya adalah iman dan konsekuensinya. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan yang terakhir adalah batasan tauhid dan syirik. Baik. Yang pertama adalah iman dan konsekuensinya. Iman berasal dari kata al-iman, yang artinya percaya. Nah, di sini maksudnya percaya adalah yaitu percaya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam kitab Sulam Safinah, ya, di bab iman, yaitu akan dijelaskan sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Faslun utawi ikilah pasal. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sitatun 6. Antuk mina suwiji iku arep ngimanaken sira billahi ing Gusti Allah, wa malaikatihi lan ngimanaken malaikate Gusti Allah. Kaping 3, wa kutubihi lan ngimanaken ing pira-pira kitabe Gusti Allah. Kaping 5, wa rasulihi lan ngimanaken pira-pira utusane Gusti Allah. Yang kelima, wal yaumil akhiri lan ngimanaken ing dina kang akhir atau dina kiamat. Sing terakhir, wal qadari lan ngimanaken ing qadar, dan qadar utawi takdir. Baik, akan saya lanjutkan menurut presentasi di sini. Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini. Jadi yang menurut mereka para imam dan ulama itu. Dan yang pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Menurutnya iman itu adalah ucapan dengan lidah dan kepercayaan. Baik, dan saya besarkan. Lidah atau kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Maksudnya dengan anggota itu dengan seluruh anggota tubuh. Jadi misalkan zikir la ilaha illallah, jadi hatinya juga sambung ke Yang Maha Kuasa, anggota tubuhnya juga mengikuti. Dan yang kedua adalah menurut Aisyah radhiyallahu anhu, berkata iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Jadi hampir sama dengan yang pengertian dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah ulama Imam Al-Ghazali, yaitu menguraikan makna iman tentang pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun anggota-anggota badannya. Baik, akan saya lanjutan. Iman tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tetapi juga harus dibuktikan dengan konsekuensi yang menjadi tuntutan iman. Al-Quran menyebutkan paling tidak ada 6 konsekuensi iman yang harus dibuktikan
kebaikan, yaitu al-yakin, yaitu keyakinan yang mantap. Jadi keyakinan hati yang mantap, keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap Gusti Allah dan ajaran yang diturunkannya merupakan konsekuensi iman yang utama. Gusti Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lah yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Gusti Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Yang kedua adalah at-taslim, yaitu berserah diri. Apa yang ada di langit dan di bumi sudah berserah diri kepada Gusti Allah. Karena itu setiap mukmin harus pula berbuat demikian. Gusti Allah berfirman, afa khairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 83. Yang ketiga adalah as-samu wa at-ta'atu, yang maknanya dengar atau taat. Seorang mukmin harus mendengar seruan Gusti Allah dan harus mentaatinya. Ini merupakan kunci dari keberuntungan. Gusti Allah beriman, innama kana qaulal mu'minina idza dumu ilallahi wa rasulihi liyahkumu bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami yang beruntung. Dari Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Yang keempat adalah ittiba'ul manhaj, yang maknanya mengikuti sistem. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sejumlah aturan hukum syariat bagi manusia untuk diikuti dan ditaati dalam rangka terciptanya harmoni kehidupan. Gusti Allah berfirman, summa ja'alna ka'ala syari'atim minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka itulah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jajiyah ayat 18. Selanjutnya adamul haraj, yang maknanya tidak merasa berat. Keimanan yang mantap membuat seorang mukmin tidak merasa berat untuk menerima apa yang menjadi ketentuan Gusti Allah. Maka Gusti Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi ya anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya,
Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Yang keenam, adamul khiyarah, yang maknanya tidak memilih-milih. Bila seorang mukmin sudah merasa tidak berat dengan ketentuan dari Gusti Allah, tentu dia tidak akan memilih peraturan lain, apalagi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, syariat Islam. Gusti Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadzallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Gusti Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Gusti Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Yang poin selanjutnya yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid berasal dari kata at-tauhid yang berarti mengesahkan Gusti Allah. Tauhid dibagi para ulama menjadi 3 macam, yakni tauhid rububiyah adalah mengesahkan Gusti Allah dalam perbuatan Allah, yaitu Allah itu satu-satunya Maha Pencipta, Al-Khaliq, pengatur jagat raya, Al-Mudabbir, yang Maha Merajai, Al-Malik, dan pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, adalah mengisahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hamba hanya beribadah pada Gusti Allah saja. Tidak boleh satupun ibadah diserahkan kepada selain Gusti Allah. Misalnya perkara musyrik terus nyembah watu itu salah. Yang bener namun satu, nyembah kepada Gusti Allah. Ibadah seperti berdoa, tawaf, menyembelih, korban, bernazar hanya boleh ditunjukkan kepada Gusti Allah semata, dan tidak boleh ditunjukkan kepada yang lain. Jadi hanya satu, hanya agama Islam hanya satu, yaitu Gusti Allah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, adalah mengisahkan Gusti Allah dalam nama dan sifatnya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Beriman dalam hal nama dan sifat ini tanpa melakukan takwil, merubah maknanya. Jadi tidak boleh melakukan perubahan dalam memaknai arti, seperti memaknai dari Quran atau hadis itu merubah maknanya tidak boleh. Nanti akan berbeda keyakinan lagi dan itu akan menyebabkan musyrik. Yang lanjutnya taktil, menolak sebagian sifat Allah, nah itu juga tidak boleh. Takyif, memvisualkan atau menggambarkan bagaimana wujud sifat Gusti Allah, nah itu juga tidak boleh. Tamtsil, yaitu menyamakan dengan sifat Allah dengan sifat makhluk, nah itu tidak boleh, karena makhluk itu yang nyiptane ya Gusti Allah. Yang terakhir yaitu tafwid, tidak mau menetapkan pengertian sifat Allah, yaitu juga tidak boleh itu. Jadi iman itu yang mantep, jadi sampai batin yang isinya ya hanya satu, ya Gusti Allah. Iman, la ilaha illallah. Nah,
selanjutnya yaitu poin yang terakhir yaitu batasan tauhid